Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke teman-teman, di season kali ini masih tentang makanan teman-teman ya. Karena banyak sekali teman-teman itu yang bertanya, Bang, kapan sih saya harus mulai mencoba makanan pantrangan? Nah, gini teman-teman ya, apa yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mengkonsumsi makanan pantrangan gitu teman-teman ya. Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian itu mengerti, agar kalian itu paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Dan juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis, alangkah lebih baiknya teman-teman itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali membuat ataupun membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Kalian tinggal klik saja foto profil saya, klik bagian video, kalian tinggal scroll saja di sana teman-teman. Banyak sekali pembahasan tentang seputar gangguan asam lambung sudah saya buatkan video-videonya teman-teman, dari berbagai macam sensasi. Lalu gimana cara menangani setiap sensasi gitu teman-teman ya, saya sudah upload di sana. Kalian tinggal simak saja video-videonya. Jangan lupa follow, like, dan share teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Sebelum kalian mau mengkonsumsi makanan pantrangan gitu teman-teman ya, kalian harus memperhatikan sensasi medisnya dulu teman-teman ya. Karena kita itu terkena dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama itu di medisnya dari asam lambung, GERD-nya teman-teman ya. Yang keduanya kita itu terkena sensasi dari psikisnya ya, gangguan psikis. Gangguan psikis itu seperti apa sih Bang? Gangguan psikis itu gangguan perasaan, gangguan mental teman-teman ya. Karena untuk misalkan teman-teman yang sudah terkena gangguan asam lambung terus mengalami yang namanya kecemasan berlebihan gitu teman-teman ya, apa-apa dipikirkan dengan berlebihan, nah berarti kalian itu terkena anxiety disorder gitu teman-teman ya. Anxiety disorder itu apa sih Bang? Anxiety disorder itu adalah kecemasan berlebih gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita dengar kata-kata anxiety disorder, wah apa itu? Anxiety disorder, jangan-jangan penyakit yang berbahaya? Bukan teman-teman ya. Anxiety disorder itu cuma kecemasan yang berlebihan. Dan yang namanya kecemasan itu sebenarnya hal-hal yang wajar teman-teman ya. Manusia mengalami yang namanya cemas, yang mengalami namanya yang panik, itu sebenarnya wajar ya teman-teman. Yang nggak wajar itu yang cemasnya, paniknya yang berlebihan, itu nggak wajar teman-teman ya. Karena biasanya teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis, cemasnya itu berlebihan teman-teman ya. Terus pikirannya itu dirinya itu dipermainkan oleh pikiran gitu teman-teman ya. Biasanya nih teman-teman ya, pengalaman saya, orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis itu biasanya ada permainan pikirannya ataupun psikisomatis gitu teman-teman ya. Itu permainan pikiran. Biasanya kalian itu mau melakukan sesuatu, biasanya mau keluar rumah ya, ataupun mau mandi, ataupun mau makan sesuatu gitu teman-teman ya. Itu biasanya pikiran kita itu udah kemana-mana teman-teman ya. Itu pengalaman saya ya. Kalau misalkan saya dulu mau mandi, berpikirnya aduh nanti di kamar mandi nanti saya jatuh nih, ada kelayangan terus jatuh terus mati ya. Terus misalkan mau keluar, karena untuk keluar itu kan bagus ya, buat jalan-jalan, buat untuk berjemur itu kan bagus untuk pemulihan gitu teman-teman ya. Tetapi pikiran kita itu langsung mengarah ke hal-hal negatif gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalkan saya jalan-jalan terus capek, terus kepanasan, nanti kelengan pingsan, terus pingsan mati gitu teman-teman ya. Itu pemikiran negatif teman-teman ya. Sebenarnya itu permainan pikiran. Kalau misalkan kitanya sudah makan, kitanya sudah minum, sebenarnya lakukan saja teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau jalan aja, kalau misalkan mau mandi ya mandi aja teman-teman ya. Itu cuma permainan pikiran kita saja teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu. Lalu Bang, untuk makanan pantrangan itu gimana? Nah, untuk makanan pantrangan biasanya kalau misalkan yang harus diperhatikan teman-teman, yang harus diperhatikan sebelum teman-teman itu mengkonsumsi makanan pantrangan, yang harus diperhatikannya itu di sensasi medisnya. Kalau misalkan untuk pemikiran-pemikiran negatif itu jangan digubris ya, jangan kalian gubris. Yang pertama yang harus kalian perhatikan itu di bagian perutnya. Kalau misalkan di bagian perutnya itu sudah tidak ada sensasi, sudah nyaman, terus di bagian ulu hatinya, kalau misalkan ditekan itu nggak sakit ya teman-teman, nggak ada yang rasa mengganjal lagi, itu berarti kalian sudah membaik, sudah sembuh teman-teman. Terus juga di bagian dadanya, kalau misalkan di bagian dadanya tidak ada panas ya, tidak ada sensasi panas, berarti sudah membaik, sudah bisa
boleh mengkonsumsi makanan pantrangan, tetapi dengan catatan memakai batas gitu teman-teman. Batasannya gimana? Dibiasakan teman-teman, dicoba dengan sedikit-sedikit dulu gitu teman-teman. Jangan mentang-mentang teman-teman itu sudah membaik nih bang, saya sudah membaik 2 minggu, tidak ada sensasi 2 minggu, lalu kalian itu makan pantangan yang belum kalian konsumsi saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Kalian makan dengan berlebihan, dengan porsi yang banyak. Nah, itu yang nggak boleh teman-teman ya. Kenapa nggak boleh? Karena pencernaan kalian nantinya bisa shock gitu teman-teman. Shock itu seperti apa sih bang? Kaget ya kalau misalkan teman-teman itu sudah membaik 2 minggu. Jadi kalian itu jangan terlena dulu teman-teman, jangan terlena mentang-mentang sudah membaik nih ya selama 2 minggu terus kalian makan pantrangan dengan berlebihan. Tidak boleh teman-teman ya. Terus saya juga dulu waktu itu mencoba pantrangan itu contohnya yang digoreng misalkan teman-teman ya, itu selama sekitar 4 atau 5 bulan kalau nggak salah teman-teman. Jadi saya tuh tidak ada sensasinya sekitar 4-5 bulanan, tidak ada sensasi, saya nyaman teman-teman. Di bagian perut sudah nyaman, di bagian dada juga sudah nyaman. Nah selama 4 bulan lebih kalau nggak salah teman-teman, saya tidak mengkonsumsi di saat nyaman itu tidak mengkonsumsi makanan pantrangan dulu teman-teman ya. Nah saya tuh coba-cobanya yang digoreng dulu, itu pun porsinya cuma secuil teman-teman ya, untuk membiasakan pencernaan gitu teman-teman, melatih pencernaan, mengetes ya intinya gitu teman-teman. Tes dulu nih, kalau misalkan tidak ada sensasi berarti pencernaannya sudah membaik gitu teman-teman ya. Lalu besoknya jangan konsumsi dulu, besoknya lagi baru konsumsi lagi gitu teman-teman ya. Di video kemarin sudah saya jelaskan teman-teman tentang mencoba makanan pantrangan gitu teman-teman ya. Kalian simak saja video yang kemarin gitu teman-teman. Nah itu sebenarnya seperti itu teman-teman, untuk misalkan teman-teman itu mau mencoba makanan pantrangan, jadi pelatihannya seperti itu. Perhatikan dulu di sensasi medisnya. Kalau misalkan medisnya sudah membaik ya langkah lebih baiknya kalian coba saja, jangan banyak mikir gitu teman-temannya. Kalau misalkan banyak mikir, kalian mencoba makanan pantrangan misalkan yang digoreng teman-teman ya, kalian itu mau makan itu banyak mikir ya. Tetap kalian makan, tetapi kalian terus pikirkan, nanti kalau misalkan saya makan pantrangan pasti ada sensasi nih, pasti ada sensasi. Nah kalau misalkan terus kalian pikirkan seperti itu, tubuh kalian nantinya akan merespon teman-teman ya. Kalian sensasi itu pasti akan datang gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya seperti itu. Nah uniknya dan anehnya untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu seperti itu teman-teman ya. Kalau kita makan ya, meskipun sensasi medis kita udah misalkan sudah 4 bulan tidak ada sensasi, 6 bulan sudah tidak ada sensasi. Nah pas kalian mencoba makan pantrangan tetapi pikiran kalian itu mengarah ke hal negatif. Contohnya ini kira-kira saya makan gorengan ini misalkan dimakan terus kambuh nggak? Nah kalau misalkan kalian terus pikirkan nanti kambuh nih, nanti kalau misalkan kambuh sensasinya banyak lagi, kalau misalkan sensasinya banyak lagi nanti kelayangan, kalau misalkan kelayangan nanti mati gitu teman-temannya. Itu yang pengalaman saya seperti itu teman-temannya. Kalau misalkan kaliannya sudah membaik ya sudah teman-teman. Kalau misalkan mau makan pantrangan yang penting jangan racun gitu aja teman-temannya, jangan racun dan jangan jangan pedasnya jangan berlebihan gitu aja teman-teman ya. Jangan asam juga yang berlebihan gitu teman-teman. Selama makanan itu makanan bukan racun ya, tidak ada racunnya, kalian konsumsi saja gitu teman-teman. Tapi ingat dengan latihan dulu dan jangan berlebihan gitu ya. Ini pengalaman saya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kalian mau latihan yang di awal-awal saya itu yang digoreng dulu gitu teman-teman, dan itu juga tidak setiap hari saya konsumsi teman-teman. Ada batasan dan ada kapasitasnya gitu teman-teman. Jangan berlebihan gitu teman-teman, dan jangan setiap hari juga gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Nah kalau misalkan teman-teman itu sensasi medisnya sudah membaik ya, langkah lebih baiknya kalian itu untuk makanan pantrangan itu ya coba saja teman-teman ya, karena harus ya teman-teman ya. Kalau misalkan bang apakah kalau misalkan saya sudah sembuh, sudah membaik, apakah boleh makan pantrangan, dan apakah emang harus teman-teman ya untuk makanan-makanan pantrangan itu harus. Kenapa? Karena nilai kebaikan dari makanan itu tidak ada hanya dalam satu makanan saja teman-teman ya. Nilai kebaikan dari makanan itu dari gizinya, dari vitaminnya, dari nutrisinya itu tidak hanya ada dalam satu makanan gitu. Tetapi maka dari itu teman-teman ya, kalian itu harus mencoba berbagai makanan gitu teman-teman ya, agar kebutuhan vitaminnya, kebutuhan gizinya untuk tubuh kalian itu terpenuhi gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk apa tadi judulnya?
masih tentang makanan gitu ya teman-teman ya, untuk mencoba makanan paterangan apa yang harus diperhatikan gitu teman-teman. Yang harus diperhatikan itu yang pertama itu di sensasi medisnya di bagian perutnya. Kalau misalkan bagian perutnya sudah nyaman, di bagian lambungnya juga sudah nyaman, lambung di bagian kiri teman-teman ya, bagian lambungnya sudah nyaman, lalu di bagian ulu hatinya juga sudah nyaman ya, ulu hati ini esofagus teman-teman ya, lalu di bagian dadanya juga ya sini esofagus itu sudah nyaman, ya kalian makan paterangan saja nggak apa-apa teman-teman ya, karena itu harus dan perlu gitu teman-teman, tetapi dengan kapasitas yang jangan berlebihan gitu teman-teman. Latihan saja teman-teman ya, karena kita akan bisa karena kita bisa dengan terbiasa gitu teman-teman, karena kita akan bisa dengan terbiasa gitu teman-teman, jadi latihan gitu teman-teman ya. Oke, itu teman-teman ya, saya akhiri videonya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri teman-teman ya, saya akan selalu mendoakan buat teman-teman di sana teman-teman ya. Semoga teman-teman itu cepat membaik dari gangguan asam lambung, GERD rheumatis ya teman-teman ya. Semoga hari-hari kalian itu yang bahagia, bisa kembali lagi keceriaannya ya teman-teman ya, emosinya gitu teman-teman ya, stabil lagi emosinya, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD rheumatis itu sensasi emosinya itu nggak stabil teman-teman ya. Sepengalaman saya juga seperti itu teman-teman, karena banyak sekali di komentar, "Bang, kenapa sih saya jadi sensitif banget?" Ya memang seperti itu teman-teman, kalian harus pahami dan terima gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga doakan saya teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar bisa tetap menemani teman-teman itu yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD rheumatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.